Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Muhammad Rizal Aditya. Kali ini aku akan menjabarkan pengertian OSI layer. Ya. Apa itu OSI layer? Sama pengertiannya. OSI layer atau Open System Interconnection adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini, ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, OSI layer ini diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Nah, OSI layer ini memiliki daftar layarnya, yaitu masing-masing ada 7. Yang pertama, lapisan ke-7. Lapisan ke-7 ini namanya lapisan application, yang memiliki fungsi utama yaitu menyediakan interface yang memberikan pelayanan bagi pengguna dalam berinteraksi dengan sistem jaringan melalui komputer. Contoh protokolnya aku beri 3 ya. Pertama, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Kegunaannya adalah protokol untuk distribusi IP dalam jaringan dengan jumlah IP terbatas. Selanjutnya, contoh protokol selanjutnya adalah DNS Domain Name Server. Kegunaannya untuk basis data berisi nama domain mesin dan IP address. FTP File Transfer Protocol. Protokolnya untuk transfer file. Selanjutnya di lapisan ke-6. Nama lapisan ke-6 itu adalah presentation. Fungsi utamanya adalah untuk mendeskrip data, mengkompres dan mengencrypt data. Contoh protokolnya adalah ASCII, ABCDIC, MIDI, MPEG, TIFF, JPEG, PIC, dan QuickTime. Kegunaannya itu bentuk format. Kegunaannya bentuk format kompresi paket data. Selanjutnya lapisan kelima. Lapisan kelima ini memiliki nama session. Fungsi utamanya adalah mengasosiasikan setiap komunikasi antar layar sebelum dan setelah session. Sini ada 4, yaitu yang pertama, contoh protokolnya adalah Network Basic Input Output System atau NetBIOS. Gunanya BIOS jaringan standar. Contoh protokol yang selanjutnya adalah RPC atau Remote Procedure Call. Kegunaannya adalah prosedur pemanggilan jarak jauh. Selanjutnya adalah socket. Kegunaannya input dan output untuk network jenis BSD Unix. Contoh protokol yang terakhir dari lapisan kelima atau session adalah SQL, NetBEUI, dan X-Windows. Kegunaannya protokolnya untuk basis data mesin IBM dan pengaturan GUI OS berbasis Unix. Lapisan selanjutnya adalah lapisan keempat. Lapisan keempat ini memiliki nama yaitu transport. Fungsi utamanya adalah memastikan setiap paket data dikirim tanpa terjadi kesalahan dan tidak muncul duplikasi. Sesuai namanya, transport. Contoh protokolnya ada 2, TCP dan UDP atau Transmission Control Protocol dan Wizard Datagram Protocol. Kegunaan TCP ini adalah protokol pertukaran dan berorientasi atau connection oriented. UDP ini kegunaannya protokol pertukaran data non orientasi, connectionless. Selanjutnya lapisan ketiga dari OSI layer memiliki nama network. Fungsi utamanya adalah menentukan letak jalur pengiriman data yang akan ditransmisikan serta meneruskan paket tersebut ke alamat jaringan tertentu. Contoh protokolnya ada 4, yaitu Internet Protocol atau IP. Kegunaannya adalah untuk protokol menentukan routing. Contoh protokol kedua dari network
Routing Information Protocol atau RIP, protokol untuk memilih routing. Beda dengan IP tadi. IP tadi menetapkan routing ya. Lalu yang ketiga, Address Resolution Protocol ARP. Kegunaannya adalah untuk protokol mendapatkan informasi hardware dari nomor IP. Yang terakhir adalah Reverse ARP atau RARP, protokol untuk mendapatkan informasi nomor IP dari hardware. Selanjutnya lapisan layer OSI yang kedua, namanya data link. Fungsi utamanya adalah mengatur nilai data biner true and false yang bernilai kosong, yang bernilai 0 dan menjadi logical group. Kosongnya 0 bukan kosong. Yang memiliki protokol, contoh protokolnya adalah point to point PPP. Kegunaan protokol ini adalah untuk akses point to point, biasanya dial-up. Selanjut protokolnya adalah Serial Line Internet Protocol atau SLIP. Kegunaan protokol ini adalah dengan menggunakan sambungan serial. Protokol dengan menggunakan sambungan serial. Yang terakhir yaitu lapisan pertama, bicycle. Fungsi utamanya adalah sebagai interface fisik yang melakukan transmisi data biner atau digital melalui jalur komunikasi. Contoh protokolnya Ethernet, FDDI, ISDN, ATM, 10BSD, 100BSDX, HSSI, dan F35X21. Kegunaan adalah contoh bentuk standar penggunaan media transmisi yang berpengaruh terhadap besaran data dari kecepatan transmisi data. Oke, sampai sini dulu videonya guys.